Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya, adik-adik. Anissa Dwi Putri, Ananda Listiana, Fikri Azim, Muhammad Hanafi, Muhammad Firgiata, Triana Sabirina, Cynthia Bella, Jessica Aurora. Baik, hadir semua ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menanyakan bagaimana kabar kalian semua. Alhamdulillah jika baik. Untuk mengawali ya, bagaimana jika kita menyanyi bersama-sama, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu Indonesia Raya, pada hitungan 4/4 mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Nah, kita akan lanjut membahas materi kita pada pelajaran hari ini, yaitu mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang akan kita bahas yaitu makhluk hidup pada hewan. Nah, terus di sini Ibu akan membacakan beberapa tujuan yang akan kita peroleh dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu setelah membaca teks yang telah diberikan, diharapkan siswa dapat menilai makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, setelah mengamati gambar tersebut, diharapkan siswa mampu bersikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, setelah mengamati teks tersebut, siswa diharapkan mampu menyajikan contoh kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Yang keempat, setelah mengamati gambar,
Siswa mampu mengidentifikasi dari informasi yang telah disajikan atau dibaca mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menulis informasi yang telah disajikan atau didengar mengenai ciri-ciri hidup dengan tepat. Yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekorasi. Yang ketujuh, setelah mengamati gambar, siswa diharapkan mampu mempraktekkan penggunaan garis dan warna untuk membuat karya dekorasi dengan rapi dan bagus. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat tercapai. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, makna bersatu dalam lingkungan sekitar adalah hidup rukun, saling toleransi, dan juga saling menghargai di lingkungan masyarakat sekitar yang terdiri dari banyaknya suku, bangsa, dan agama. Nah, dalam bertingkah laku di masyarakat, di lingkungan sekitar kita harus menerapkan hidup rukun, saling toleransi, serta menghargai antara suku satu dengan suku lainnya dan juga agama satu dengan agama yang lainnya. Nah, toleransi. Apa sih toleransi? Ada yang tahu toleransi? Baik, toleransi adalah sikap saling menghargai atau menghormati antara individu satu dengan yang lain maupun kelompok. Nah, dalam bersatu tersebut, dalam kebersatuan tersebut memiliki manfaat, yaitu yang pertama, mencegah bangsa Indonesia dari disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional yaitu sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan hilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang menyebabkan perpecahan. Nah, yang kedua, menumbuhkan lingkungan yang nyaman, tenang, serta aman. Yang ketiga, menunjang, membantu, serta mempercepat pertumbuhan negara. Yang keempat, menumbuhkan perilaku toleransi, bersikap saling menghargai, dan menghormati. Contohnya, saling tolong-menolong ketika ada yang membutuhkan, bekerja sama dalam melakukan kegiatan ataupun gotong royong, selalu mementingkan kepentingan bersama, melakukan musyawarah ketika menyelesaikan masalah, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, dari beberapa kemampuan, kita sebagai makhluk sosial mempunyai kemampuan berupa kemampuan yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Nah, kemampuan yang bersifat jasmani yaitu kemampuan yang mengandalkan tenaga badan, seperti kemampuan menari, kemampuan memainkan musik, kemampuan berolahraga. Kemudian kemampuan rohani seperti kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bertindak, kemampuan untuk berdoa, dan sebagainya. Selain kemampuan, hobi yang kita miliki juga membuat kita berbeda dengan orang lain. Ada yang hobi membaca buku, hobi berolahraga, mendaki gunung, melukis, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula yang memiliki hobi yang sama dengan kita, sehingga banyak kita temui di lingkungan kita. Ataupun komunitas-komunitas tertentu yang dibentuk karena kesamaan hobi. Misalnya kelompok pecinta alam,
Nah, dari kemampuan-kemampuan yang kita miliki tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Nah, rasa syukur tersebut yaitu dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, atau mengkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Dan sebagai makhluk sosial, perbedaan pasti ada ya. Nah, jadi dalam perbedaan tersebut kita harus menghargai, tidak boleh tidak percaya ataupun saling bermusuhan karena perbedaan yang ada. Nah, dalam berkolaborasi tersebut kita harus menanamkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, sikap kebersatuan tersebut dapat kita lakukan dengan saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah, kemudian ikut memelihara dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di daerah tersebut, dan tidak saling merendahkan adat istiadat orang lain. Kemudian dalam bersikap atau dalam bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, kita harus tetap berteman walaupun agama antar teman kita itu berbeda. Bersikap toleransi itu perlu. Nah, dalam lingkungan sekolah kita harus berteman tanpa memandang fisik ataupun agama antara teman satu dengan teman yang lain. Nah, jadi kita harus tetap berteman walaupun agama ataupun apa yang dia miliki terhadap kita itu berbeda. Nah, kemudian kita harus bersikap toleransi terhadap teman. Kita harus saling menghargai apapun pendapat teman tentang sesuatu yang telah kita pelajari. Nah, kemudian kita saling mengingatkan dalam beribadah walaupun berbeda agama. Kemudian tidak membeda-bedakan warna kulit, bahasa, dan agama. Nah, dalam bersatu dalam keberagaman di sekolah itu kita mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu hidup jadi harmonis dan tentram sehingga kegiatan pembelajaran dan pengajaran itu lancar. Yang kedua, terciptanya saling pengertian, saling menghormati, dan saling mengasihi. Yang ketiga, munculnya budaya asing, tolong-menolong sebagai akibat adanya rasa persatuan meskipun di atas keberagaman. Salah satu contoh yaitu saling membantu, saling memaafkan, dan menghormati walaupun berbeda agama dan budaya. Jadi, sifat keberagaman dan bersatu dalam lingkungan ataupun di sekolah itu penting. Manfaat keragaman. Sekarang kita akan belajar mengenai manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat terpisah dari orang lain. Kita membutuhkan orang lain, kita hidup saling bergantung satu sama lain. Ada kebutuhan yang tidak dapat kita cukupi sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk melengkapinya. Demikian pula, orang lain tidak dapat mencukupi semua kebutuhannya sendiri. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki orang akan menutupi kekurangan orang lain. Demikian juga sebaliknya. Dengan mengenal karakteristik orang lain, tumbuh rasa toleransi yang mengarah kepada persatuan masyarakat. Nah, untuk itu,
Keberagaman ini dapat diwujudkan dengan menghargai, menghormati, menjunjung tinggi, mengapresiasi, dan melestarikan budaya yang kita miliki. Budaya yang kita miliki juga perlu diperkenalkan kepada negara-negara lain agar semakin dikenal dan menjadi daya tarik wisatawan. Nah, untuk wisatawan asing yang berkunjung di negara kita tentu akan banyak menguntungkan karena dapat menambah pendapatan negara. Beberapa manfaat keberagaman. Yang pertama, menjadi identitas negara di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, dapat dijadikan aset wisata yang menambahkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik, kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa saling memiliki. Untuk selanjutnya, Ibu telah membuat suatu gambar pertumbuhan pada ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas menggunakan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Pertama, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tersebut tumbuh menjadi ayam dewasa, dan ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali, dan begitu pun seterusnya. Untuk pertumbuhan, ayam dan hewan lainnya mengalami perbedaan ya adik-adik. Untuk yang selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang karya seni dekoratif. Karya dekoratif adalah seni rupa yang menonjolkan penyederhanaan bentuk dan mengandalkan histori gambar. Nah, gambar dekoratif merupakan gambar yang corak dekor atau hiasan. Nah, corak dekor biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk yang sebenarnya. Nah, karya dekoratif tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki sifat garis, yang kedua memiliki ciri berpola dan beritme, yang ketiga memiliki ciri berupa warna yang rata dan sempurna dengan tujuan. Yang keempat, memiliki tujuan dasar untuk menghias, mempercantik, dan memperindah suatu objek. Nah, unsur-unsur dalam gambar dekoratif itu ada 3. Yang pertama yaitu titik, yang kedua garis, dan yang ketiga yaitu bidang. Kemudian membangun karya dekoratif, yaitu ada warna, bentuk, dan tekstur. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan gambar yang akan kalian pelajari atau kalian ikuti seperti gambar berikut ini. Amati gambar tersebut, kemudian kalian salin dalam buku gambar kalian, ikuti seperti tahap-tahap yang ada. Seperti gambar yang pertama, kemudian kedua dan ketiga, kemudian gambar bentuk hewan tersebut. Baik, kesimpulan pada hari ini yaitu yang pertama, makna bersatu dalam lingkungan sekitar adalah hidup rukun, saling toleransi, dan juga menghargai di lingkungan masyarakat sekitar yang terdiri dari banyaknya suku, bangsa, dan agama. Kemudian, manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidik, maupun di masyarakat. Yang pertama itu yaitu menjadi identitas negara di mata dunia. Kemudian
memperkaya kebudayaan nasional, kemudian mempererat persaudaraan, kemudian dapat dijadikan aset wisata yang menambahkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, kemudian menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, kemudian dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik, kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa memiliki dan menghargai. Selain memiliki manfaat, keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila kita tidak menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati budaya daerah lain. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan menghargai budaya daerah lain juga harus terus dikembangkan agar masyarakat semakin rukun dan bersatu. Kemudian, ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki kedua kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Kemudian telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Setelah itu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa dan ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan begitu pun seterusnya. Karya dekoratif adalah seni rupa yang menonjol penyederhanaan bentuk dan mengandalkan histori. Gambar dekoratif merupakan gambar yang corak dekor atau hiasan. Corak dekor biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Baik, kemudian Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian, yaitu memberikan contoh pertumbuhan ataupun perkembangan pada hewan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, sebelum Ibu tutup juga, Ibu ingin khususnya buat Ibu dan pada murid-murid Ibu untuk menerapkan sifat kerjasama di lingkungan masyarakat sehingga kita sebagai makhluk sosial itu dapat saling berkolaborasi dalam kehidupan. Nah, untuk menutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepada masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.